Pada pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah. Lidah kita basah dengan menyebutkan, mengagungkan, memuji nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, menurut Al-Imam Nawawi, hadis ini dhaif akan tetapi bisa dipakai untuk fadailul amal. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Berkata Nabi Muhammad, menyebut-nyebut para nabi, mengingat-ingat para nabi itu adalah ibadah. Mengingat orang saleh, menyebut-nyebut nama orang saleh itu adalah kafarah. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di dalam qasidah beliau, Ilahi nas'aluk bil ismil azam, di situ beliau berkata, wa dzikrul idrusil kutub ajla anil qalbis sada lis-sadiqin. Ketika kita menyebut nama Al-Imam Sultanul Malak Al-Habib Abdullah Al-Idrus, itu bisa menjernihkan hati-hati yang kotor lis-sadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Kamu yakin, kamu percaya dengan menyebut nama Habib Abdullah Al-Idrus, yang dimana beliau ketika berumur 7 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Ketika beliau berumur 10 tahun, beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Menyebut nama beliau bisa menjernihkan hati yang kotor. Maka bagaimana jikalau kita menyebut nama datuk beliau baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah Al-Imam Busiri di dalam qasidah Muhammadiyahnya yang sering kita baca, beliau berkata, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Muhammad, mengingat beliau, menyebut-nyebut nama beliau, rauhun, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita ketika kita menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Pada pagi hari yang mulia ini, kita duduk di sini bukan hanya bersolawat, tetapi kita berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul bersama para ulama. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Al-Imam Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang salah satu daripada karomah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau Faqih Muqaddam, seorang Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqih Muqaddam, kakeknya Segaf, wal Idrus, wal Habsyi, wal Abbas, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, Faqih Muqaddam dimakamkan di Sanbal. Ini Faqih Muqaddam, salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Faqih Muqaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Faqih Muqaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Faqih Muqaddam dimakamkan di Sanbal. Sanbal, magam para aulia, magam para khutbah, para fuqaha, para ulama, para hukama. Di situ ada beberapa juga dari magam dari sahabat yang meninggal di perang Badar. Saudara-saudara sekalian, dulu ada satu orang fasik, satu orang fajir dimakamkan di dekat situ, saudara-saudara. Mereka para aulia semua di situ tidak diazab, tidak disiksa. Ini orang fasik, ini orang fajir disiksa oleh Munkar Nakir, diazab oleh Munkar Nakir. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Faqih Muqaddam bangun dari kubur beliau, masuk di dalam kuburnya ini orang. Apa kata Faqih Muqaddam? Roh, pergi wahai Munkar Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu siksa dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan masih hidup, matinya dekat dengan orang soleh dapat syafaat.
Maka bagaimana ketika kita hidup, kita masih hidup, kita dekat dan cinta kepada orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh yang sudah hidup, ataupun mereka orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Loh, Bib, mereka sudah meninggal dunia. Ustaz, mereka sudah meninggal. Ngapain kita ingat? Ngapain kita ingat-ingat? Ngapain kita ikuti mereka? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak qal, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala siratihi fil amwat. Yahtaj, kita manusia, saya dan kalian, kita butuh untuk apa? Butuh untuk datang, butuh untuk berziarah, butuh untuk berkunjung. Berkunjung kepada siapa? Kepada sosok yang bisa membuat kita ingat, menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok yang bisa membuat kamu menangis, sosok yang bisa membuat kamu ingat kepada Allah dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka kamu pelajari, kamu cari dari mereka orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Loh, mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi mereka sampai sekarang hidup. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan nanti sampai kiamat beliau hidup di dalam Ratib Al-Haddadnya, dalam Nasaihuddin Diniyahnya dan Risalatul Mawanahnya. Syekh Abil Hasan Asyadzili meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasrnya. Al-Imam Ghazali meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat beliau hidup dalam Ihya'nya, dalam Minhajul Abidinnya, dalam Miyarul Ilmnya, dalam Bidayatul Hidayahnya. Al-Imam Baghawi meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai nanti beliau hidup dalam Ma'alimut Tanzilnya. Itu mereka para ulama, para orang-orang soleh. Gak kayak kita, kalau kita bagaikan debu, sesaat sudah tidak membekas. Mereka ada bekasnya, ada asarnya, yakni bagian sisa daripada sesuatu. Mereka para orang-orang soleh, sebagaimana Sayyidatuna Aminah, ibundanya Nabi, ketika beliau sebelum meninggal, ketika beliau berada di Abwa, ketika itu beliau berkata, di situ ada Ummu Aiman, Rasulullah yang masih berumur 7 tahun. Di situ Sayyidatuna Aminah galat, beliau berkata, kullu hayyin mayyin wa kullu jadidin bad wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri bad wa qad taraktu khaira wa balatu tukhra. Segala sesuatu yang hidup pasti mati, segala sesuatu yang baru pasti usang, semua orang tua pasti mati, pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, fa dzikri bad, tetapi mengenangku akan abadi. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa walatu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad, tidak bisa dilepaskan. Begitu juga saudara-saudara, demi Allah, tidak ada satu orang di Pasuruan yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak ada di Pasuruan satu orang yang dalam satu hari tidak pernah menyebut nama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini mereka, walaupun telah meninggal, jasadnya terkubur, tapi mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Tadi guru kita berkata, bagaimana dengan mencintai mereka, para orang-orang soleh. Saudara-saudara, mahbubal mahbub mahbubun wa muhibbal mahbub mahbubun. Kita dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita pun akan dicintai oleh Allah. Dan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita pun akan dicintai oleh Allah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbub rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka, orang-orang soleh, para aulia, para salafun soleh. Kamu ikuti mereka, ambil amalan-amalan mereka, ikut akhlak mereka, warok mereka, khasyah mereka, khauf mereka, suhudnya mereka, qanaahnya mereka, bagaimana waroknya mereka, kehati-hatian mereka. Al-Imam Syirazi tidak pernah, beliau sahibul muhaddab, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena di Damaskus banyak orang-orang menanam sayuran di lahan yang bukan miliknya. Bagaimana kehati-hatian mereka, bagaimana mereka selalu menahan rasa lapar. Al-Imam Syafi'i 15 tahun saya tidak pernah merasakan kenyang. Siapa yang mereka ikuti? Rasulullah SAW. Galat Aisyah, ya man kharaja minad dunya walam yashbah batnahum walau bi khubzis sayr. Wahai seorang manusia yang wafat, meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Mereka orang soleh,
laparnya ibadah, kenyangnya ibadah. Saya dan kalian kita laparnya goblok, kenyangnya goblok. Laparnya bodoh, kenyangnya bodoh. Laparnya maksiat, kenyangnya kita maksiat. Ikuti mereka, kata Ibn Habs. Ambil amalan-amalan mereka. Dengan engkau mengikuti mereka, maka Allah akan memberikan kepadamu anugerah. Anugerah apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah berikan kepada kamu. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, bisa juga kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, cinta mereka, bisa juga kamu Allah kasih keramat. Satu contoh di tempat saya di Sulawesi. Di sana Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri, beliau guru tua. Itu beliau punya satu murid namanya Haji Abdul Rahim. Itu murid beliau berasal dari suku Kaili. Suku Kaili itu di Sulawesi, mereka dulunya tinggal di pohon-pohon, di atas pohon. Kalau di Kalimantan itu kayak Dayak. Mereka nyembah matahari, mereka nyembah pohon. Datang Habib Idrus, mereka banyak yang masuk Islam. Ada satu namanya Haji Abdul Rahim. Dulu Al-Khairat, itu Al-Khairat dulu bangunannya semua dari kayu. Nah itu Haji Abdul Rahim, murid yang paling taat sama Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah. Lidah kita basah dengan menyebutkan, mengagungkan, memuji nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, menurut Al-Imam Nawawi hadis ini dhaif, akan tetapi bisa dipakai untuk fadailul amal. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Berkata Nabi Muhammad, menyebut-nyebut para nabi, mengingat-ingat para nabi, itu adalah ibadah. Mengingat orang soleh, menyebut-nyebut nama orang soleh, itu adalah kafarah. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adli di dalam qasidah beliau, Ilahi nas'aluk bil ismil azam, di situ beliau berkata, wa dzikrul idrusil kutub ajla anil qalbis sada lis-sadiqin. Ketika kita menyebut nama Al-Imam Sultanul Malak Al-Habib Abdullah Al-Idrus, itu bisa menjernihkan hati-hati yang kotor lis-sadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Kamu yakin, kamu percaya dengan menyebut nama Habib Abdullah Al-Idrus, yang dimana beliau ketika berumur 7 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Ketika beliau berumur 10 tahun, beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Menyebut nama beliau bisa menjernihkan hati yang kotor. Maka bagaimana jikalau kita menyebut nama datuk beliau baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah Al-Imam Busiri di dalam qasidah Muhammadiyahnya yang sering kita baca, beliau berkata, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina. Muhammad, mengingat beliau, menyebut-nyebut nama beliau, rauhun, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita ketika kita menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Pada pagi hari yang mulia ini, kita duduk di sini bukan hanya bersolawat, tetapi kita berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul bersama para ulama. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Al-Imam Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang salah satu daripada karomah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau Faqih Muqaddam, seorang Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqih Muqaddam, kakeknya Segaf, wal Idrus, wal Habsyi, wal Abbas, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, Faqih Muqaddam dimakamkan di Sanbal. Ini Faqih Muqaddam, salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya, datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Faqih Muqaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang.
Apa kata orang itu? Wahai Fagil Mugaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Fagil Mugaddam dimakamkan di Sanbal. Sanbal, magam para aulia, magam para khutbah, para fuqaha, para ulama, para hukama. Di situ ada beberapa juga dari magam dari sahabat yang meninggal di perang Badar. Saudara-saudara sekalian, dulu ada satu orang fasik, satu orang fajir dimakamkan di dekat situ, saudara-saudara. Mereka para aulia semua di situ tidak diazab, tidak disiksa. Ini orang fasik, ini orang fajir disiksa oleh Munkar Nakir, diazab oleh Munkar Nakir. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Fagil Mugaddam bangun dari kubur beliau, masuk di dalam kuburnya. Ini orang, apa kata Fagil Mugaddam? Roh, pergi wahai Munkar Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia, kamu siksa dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat dengan orang soleh bukan masih hidup, matinya dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Maka bagaimana ketika kita hidup, kita masih hidup, kita dekat dan cinta kepada orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh yang sudah hidup, ataupun mereka orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Loh Bib, mereka sudah meninggal dunia. Ustaz, mereka sudah meninggal. Ngapain kita ingat? Ngapain kita ingat-ingat? Ngapain kita ikuti mereka? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak qal, yahtajul insan ila ziyarati mayubki wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala siratihi fil amwat. Yahtaj, kita manusia, saya dan kalian, kita butuh untuk apa? Butuh untuk datang, butuh untuk berziarah, butuh untuk berkunjung. Berkunjung kepada siapa? Kepada sosok yang bisa membuat kita ingat, menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok yang bisa membuat kamu menangis, sosok yang bisa membuat kamu ingat kepada Allah dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka kamu pelajari, kamu cari dari mereka orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Loh, mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi mereka sampai sekarang hidup. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan nanti sampai kiamat beliau hidup di dalam Ratib Al-Haddadnya, dalam Nasaihuddin Diniyahnya dan Risalatul Mawanahnya. Syekh Abil Hasan Asyadzili meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasrnya. Al-Imam Ghazali meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat beliau hidup dalam Ihya'nya, dalam Minhajul Abidinnya, dalam Miyarul Ilmnya, dalam Bidayatul Hidayahnya. Al-Imam Baghawi meninggal ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai nanti beliau hidup dalam Ma'alimut Tanzilnya. Itu mereka para ulama, para orang-orang soleh. Gak kayak kita, kalau kita bagaikan debu, sesaat sudah tidak membekas. Mereka ada bekasnya, ada asarnya, yakni bagian sisa daripada sesuatu. Mereka para orang-orang soleh, sebagaimana Sayyidatuna Aminah, ibundanya Nabi, ketika beliau sebelum meninggal, ketika beliau berada di Abwa, ketika itu beliau berkata, di situ ada Ummu Aiman, Rasulullah yang masih berumur 7 tahun. Di situ Sayyidatuna Aminah galat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bad wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri bad wa qad taraktu khaira wa balatu ukhra. Segala sesuatu yang hidup pasti mati, segala sesuatu yang baru pasti usang. Semua orang tua pasti mati, pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati. Fa dzikri bad, tetapi mengenangku akan abadi. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa walatu dhuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad, tidak bisa dilepaskan. Begitu juga saudara-saudara, demi Allah, tidak ada satu orang di Pasuruan yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak ada di Pasuruan satu orang yang dalam satu hari tidak pernah menyebut nama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini mereka, walaupun telah meninggal, jasadnya terkubur, tapi mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Tadi guru kita berkata, bagaimana dengan mencintai mereka, para orang-orang soleh. Saudara-saudara, mahbubal mahbub mahbubun wa muhibbal mahbub mahbubun. Kita dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah,
kita pun akan dicintai oleh Allah. Dan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita pun akan dicintai oleh Allah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau berkata, fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbub rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka, orang-orang soleh, para aulia, para salafun soleh. Kamu ikuti mereka, ambil amalan-amalan mereka, ikut akhlak mereka, warok mereka, khasyah mereka, khauf mereka, suhudnya mereka, qanaahnya mereka, bagaimana waroknya mereka, kehati-hatian mereka. Al-Imam Syairazi tidak pernah, beliau sahibul muhaddab, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena di Damaskus banyak orang-orang menanam sayuran di lahan yang bukan miliknya. Bagaimana kehati-hatian mereka, bagaimana mereka selalu menahan rasa lapar. Al-Imam Syafi'i 15 tahun saya tidak pernah merasakan kenyang. Siapa yang mereka ikuti? Rasulullah SAW. Galat Aisyah, ya man kharaja minad dunya walam yashbah batnahum walau bi khubzis sayr. Wahai seorang manusia yang wafat meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Mereka orang soleh, laparnya ibadah, kenyangnya ibadah. Saya dan kalian kita laparnya goblok, kenyangnya goblok. Laparnya bodoh, kenyangnya bodoh. Laparnya maksiat, kenyangnya kita maksiat. Ikuti mereka, kata Habib Habs. Ambil amalan-amalan mereka. Dengan engkau mengikuti mereka, maka Allah akan memberikan kepadamu anugerah apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah berikan kepada kamu. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, bisa juga kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, cinta mereka, bisa juga kamu Allah kasih keramat. Satu contoh di tempat saya di Sulawesi, di sana Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau guru tua. Itu beliau punya satu murid namanya Haji Abdul Rahim. Itu murid beliau berasal dari suku Kaili. Suku Kaili itu di Sulawesi, mereka dulunya tinggal di pohon-pohon, di atas pohon. Kalau di Kalimantan itu kayak Dayak. Mereka nyembah matahari, mereka nyembah pohon. Datang Habib Idrus, mereka banyak yang masuk Islam. Ada satu namanya Haji Abdul Rahim. Dulu Al-Khairat, itu Al-Khairat dulu bangunannya semua dari kayu.